Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Hutan jati dekat lokasi pemandian Oeluan terbakar. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tengah mempersiapkan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara resmi telah dimulai. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Giti Berkanis. Ya, dan saya Rambo Nitwani di Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemirsa bersama anggotanya Kapolres Timor Tengah Utara berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Oeluan, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam video yang diperoleh TVRI, terlihat api membakar kawasan hutan jati sekitar 20 km dari kota Keva Menanu, arah Kupang. Peristiwa ini terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19 WITA. Mendapatkan informasi adanya kebakaran hutan tersebut, Kapolres Timor Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson beserta anggota kepolisian setempat langsung terjun ke lokasi dan berupaya memadamkan kobaran api yang ada. Kondisi hutan yang dipenuhi daun dan ranting kering menyebabkan api terus menyebar dengan cepat. Upaya pemadaman oleh pihak kepolisian ini terlihat mengalami kesulitan karena pemadaman hanya menggunakan alat seadanya, yaitu dengan cara dipukul menggunakan ranting kayu dan daun mentah. Mempercepat proses pemadaman api di wilayah kehutanan ini, pihak kepolisian yang ada kemudian menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendatangkan mobil tangki pemadam kebakaran ke lokasi. Ini ya di sekitaran sini saja. Luas. Jadi ada banyak titik. Tuh. Ada banyak titik, tapi petugas cepat kok. Cepat menangani datang ke TKP langsung memadamkan. Nah, kita panggil BPBD juga cepat membantu. Jadi ya tidak lepas dari sinergitas kita semua, baik dari Polres, Polsek, nah, terutama Pak Kapolsek ini jaga langsung ada di TKP, saya mendampingi. Dan kita pastikan sampai padam betul baru kita bergeser. Karena ini kan wilayah kehutanan, jadi banyak sekali ranting-ranting serta daun-daun kering yang bisa memicu, terlebih kalau ada angin pasti langsung api itu membesar. Berkat kerja keras anggota kepolisian dan bantuan mobil pemadam kebakaran, api yang semakin membara akhirnya berhasil dipadamkan. Dari kejadian yang terjadi ini, Kapolres Timor Tengah Utara AKBP Muhammad Mukson menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menjaga lingkungan. Karena di situasi musim kering atau kemarau saat ini, kejadian kebakaran dapat saja terjadi. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, banjirop kembali terjadi beberapa hari ini di pesisir selatan Ende. Akibatnya sebuah SPBU perikanan dan beberapa rumah warga rusak. Sebuah SPBU perikanan milik pemerintah daerah serta beberapa dapur dan rumah warga di Kelurahan Paupanda rusak dan terancam ambruk akibat banjirop yang terjadi beberapa hari ini. Lurah Paupanda Abdul Kadir menyampaikan banjirop terjadi dari Jumat hingga hari Minggu kemarin, merusak beberapa fasilitas umum seperti SPBU Perikanan dan beberapa rumah, serta sebuah rumah warga RT 0506 dan 09 Kelurahan Paupanda. Ia juga menyampaikan terkait hal ini, pihaknya sudah menyampaikan ke pemerintah daerah untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah mengantisipasi dengan pagar penahan, menggunakan balok-balok kayu untuk bisa menahan air laut yang naik ke rumah warga.
Panda yang terdampak banjir rob kemarin, abrasi terjadi di lingkungan Paubang bawah, tepatnya di RT 05, 06 dan 09. Itu terjadinya kalau air laut pasang kemarin terjadinya sekitar jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Setelah itu dia teduh kembali air lautnya. Nanti akan terjadi lagi pada malam hari, sekitar pukul 10 malam sampai dengan pukul 1 malam. Rumah warga yang berada di pinggir pantai itu kebanyakan air lautnya naik, dan juga terjadi di pengarukan dasar pondasinya sehingga banyak dapur-dapur warga yang rusak parah. Ia berharap pemerintah di tingkat atas bisa segera atasi karena kejadian ini sudah terjadi di beberapa tahun terakhir ini. Untuk diketahui akibat banjirop ini, sebuah pelabuhan perikanan juga terputus dan tidak bisa digunakan. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, distribusi air bersih bagi masyarakat saat musim kemarau terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belu. Kali ini pendistribusian air kembali dilakukan untuk masyarakat di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Atambua Kota. Distribusi air bersih bagi masyarakat di saat musim kemarau terus dilakukan pemerintah Kabupaten Belu untuk pemenuhan air bersih. Pendistribusian air bersih ini dilakukan pemerintah dari bulan September hingga Desember 2023 di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Kali ini pendistribusian air ditujukan ke masyarakat di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Atambua Kota. Pendistribusian air ini dilakukan di satu titik pengisian air untuk beberapa kepala keluarga. Di titik pengisian air, warga datang untuk menaruh tempat penyimpanan air. Air bersih ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masak, minum, serta mandi. Terkait pendistribusian air di wilayah Kelurahan Fatu Benau dilakukan 2 kali dalam seminggu dan disesuaikan dengan permintaan warga. Sementara itu di kelurahan ini tidak terdapat sumber mata air, sehingga sebagian warga menggunakan penggunaan jalur pipa PDAM yang mulai mengering saat musim kemarau, serta sisanya menggunakan jasa air tangki. Terkait pendistribusian air bersih ini, warga merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat musim kemarau. Susah airnya itu, pagi-pagi anak-anaknya cari air setengah mati mau ke sekolah, harus cari dulu, baru mandi, habis pulang baru ganti ke sekolah. Nah, di sini ada sumber mata air, kan tidak di sekitar sini? Tidak ada, sumur-sumurnya sudah kering semua. Oh, jadi kalau untuk kebutuhan seperti mandi, masak, dan lain-lain itu mama mereka beli tangki atau bagaimana? Ya, isi tangki kurang lebih itu 1 bulan 2 kali. Di saat musim kemarau, warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga terpaksa membeli air tangki karena di wilayah ini tidak terdapat sumber mata air. Dengan adanya pendistribusian air bersih ini dapat membantu warga untuk pemenuhan air bersih. Sesuai dengan surat permohonan bantuan air bersih yang disampaikan, itu 3 keluarga kali 42 RT. Jadi sekitar beberapa ratus kakak. Ya, gitu. Tapi dalam perjalanan kita mendistribusi air ini, kami sudah dapat 2 gelombang. Itu kami rubah caranya, kita ikuti alur dari yang memberikan air, kita yang membawa tangki juga. Jadi setiap RT itu kita bagi 5-6 keluarga, kita isi 5-6 keluarga kita isi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekretaris daerah menerapkan pembinaan disiplin kepada dokter yang melakukan aksi protes oleh dokter PNS akibat keterlambatan pembayaran tunjangan penghasilan dokter pada RSUD Soe Timur Tengah Selatan. 2 dokter spesialis di RSUD Soe mengajukan permohonan pindah tugas. Bupati Timur Tengah Selatan Agus Sempiter Tahun menjelaskan akan dilakukan pemeriksaan atau BAP terhadap para dokter yang berstatus PNS dan KTU oleh Sekda dan tim penyidik PNS.
Berdasarkan jadwal yang diminta Sekda dan tim, maka terdapat 2 dokter spesialis yang melakukan aksi protes beberapa waktu lalu di RSUD Soe, mengajukan permohonan pindah tugas keluar dari Timur Tengah Selatan. Sebagai bupati, pihaknya mempersilahkan dan akan tetap melayani permohonan pindah kedua dokter tersebut. Kendati demikian, pihaknya juga akan segera bersurat kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta penambahan dokter spesialis sebanyak mungkin untuk membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baginya, persoalan pindah oleh 2 dokter tersebut bukan masalah luar biasa. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada semua pihak para dokter untuk tetap bersabar. Cepat atau lambat hak mereka dan ASN di lingkup pemerintah daerah Timur Tengah Selatan akan tetap dibayar menanti konsultasi regulasi dari BPKRI cabang Nusa Tenggara Timur. Dengan mungkin protes ini ada 2 dokter spesialis yang sudah mengajukan untuk pindah, saya silahkan saja. Saya tidak mau menahan. Dan kami pemerintah daerah juga kami sudah surati Menkes. Saya sudah tantang suratnya dan dari Menkes akan kasih kami tenaga khususnya untuk dokter spesialis, termasuk dokter umum juga. Jadi saya berharap sekali lagi kepada semua pihak, teman-teman, saudara, adik-adik yang notabene pegawai negeri dan juga dokter, baik itu dokter spesialis atau dokter umum, saya berharap tahan diri. Kita sementara berusaha untuk keluar dari Kemelut ini. Dan tidak ada manfaat saya tahan ini uang kalau misalnya uang ada. Menambahkan bahwa sebagai bupati pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menahan para dokter yang mengajukan pindah tugas ke daerah lain. Buntut adanya keterlambatan hak mereka, pihaknya siap menandatangani surat keputusan pindah jika para dokter tidak puas dan mengajukan permohonan pindah. Baginya tidak ada batasan pembayaran dokter, PTT, dan dokter PNS. Semua dilayani hak yang sama, tetapi semua diatur dalam regulasi, karena pihaknya bekerja tidak ingin bekerja di luar regulasi-regulasi yang berlaku. Demikian laporan Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Flores Timur tengah mempersiapkan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2024-2029 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai 47,6 miliar. Kepala Badan Kesbangpol Flores Timur, Andreas Kewa Aman, menjelaskan usulan anggaran pelaksanaan dan penyelenggara Pilkada Flotim tahun 2024. Masing-masingnya datang dari KPU dan Bawaslu setempat. Estimasi kebutuhannya, KPU Flotim mengajukan sebesar 45,5 miliar rupiah dan hasil verifikasi tim pelaksana anggaran daerah atau TPAD sebesar 37,1 miliar rupiah. Sementara itu, dari pihak Bawaslu mengajukan kebutuhan anggaran sebesar 18,6 miliar rupiah dan hasil verifikasi menjadi 10,4 miliar rupiah. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kepentingan pelaksanaan Pilkada Flotim tahun 2024 sebesar 47,6 miliar rupiah. Total anggaran ini Pemda Flotim melalui APBD tahun anggaran 2023 telah mengalokasi anggaran sebesar 19,5 miliar rupiah atau 40% dari total biaya APBD tahun anggaran 2023. Sehingga sisa kebutuhan anggaran akan disempurnakan dalam pembahasan APBD Flotim tahun 2024 yang sedianya akan dibahas pada periode November 2023 mendatang. Rencana kebutuhan anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah sekitar 44 miliar lebih. Nah, sedangkan Bawaslu dalam rencana kebutuhan anggaran Bawaslu mengusulkan kurang lebih 18 miliar lebih. Dari usulan kedua lembaga ini, pemerintah daerah dalam hal ini
tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan verifikasi usulan ini bersama dengan KPU dan Bawaslu. Dari usulan kebutuhan biaya KPU dan setelah dilakukan verifikasi, angka yang disepakati kurang lebih 37 miliar lebih, atau realnya 37 miliar 168 juta 499.000. Andreas menegaskan estimasi anggaran pelaksanaan Pilkada Votim antara pemerintah Votim bersama KPU dan Bawaslu telah tertuang dalam berita acara rapat anggaran. Namun hingga saat ini penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD masih menunggu jadwal selanjutnya yang sedianya akan terjadi di Kupang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, menjelang pemilu 2024, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta menyediakan ruang diskusi yang berkualitas demi menghindari berita hoaks yang mudah tersebar di masyarakat. Menjelang pemilu 2024 akan banyak berita hoaks yang berkembang di tengah masyarakat, terutama melalui sosial media. Penyebaran informasi hoaks di sosial media harus dihindari karena dapat mengakibatkan perpecahan antar masyarakat. Untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks, LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen untuk menjaga kualitas siaran dengan menampilkan konten-konten yang mengedukasi masyarakat, khususnya menjelang pemilu 2024. TVRI NTT juga menyediakan ruang diskusi publik kepada komunitas masyarakat maupun partai politik untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Kepala LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Asmet Setiabudi Takalumang mengatakan, di era penyiaran digital saat ini, TVRI NTT mampu menjangkau seluruh pelosok negeri dalam menyiarkan berbagai konten-konten siaran yang berkualitas. Saat ini saya juga bisa memperkenalkan bahwa kita punya media TVRI lokal di sini yang bisa dimanfaatkan dengan era digitalisasi sekarang. Ya, kalau dulu masih analog, ya kita mungkin masih kesulitan. Tapi sekarang kita sudah era digitalisasi. Di NTT ini kita punya sekitar 14 pemancar digitalisasi yang bisa menyiarkan program siaran ke seluruh wilayah NTT, dan kami juga bersiaran lewat satelit dan bisa di-cover di seluruh NTT. Juga kami juga bersiaran lewat media sosial. Jadi lewat TVRI ini bisa dimanfaatkan untuk kita berkomunikasi seperti ini. Jadi ya tergantung dari masyarakat NTT apakah bisa memanfaatkan ini dengan maksimal atau tidak. Dengan kemudahan akses informasi yang ada diharapkan dapat mengantisipasi penyebaran berita hoaks di tengah masyarakat sehingga pesta demokrasi pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur terus mendesak kontraktor pelaksana proyek pemeliharaan jalan dalam Kota Larantuka yang terbagi dalam beberapa segmen agar segera melanjutkan pekerjaan proyek tersebut sehingga diselesaikan tepat waktu yang tertuang dalam dokumen kontrak. PLT Kepala Dinas PU Flores Timur, Nia Korebimah, kepada TVRI menjelaskan, paket kegiatan pemeliharaan ruas jalan dalam Kota Larantuka terbagi dalam beberapa segmen, yaitu Jalan Lingkungan TK Anprida, Jalan Lingkungan seputaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes, ruas Jalan SMA Darius, Jalan Lingkungan Perumahan Batu Atta Indah, dan Jalan Masuk Pelabuhan Laut Larantuka. Dikerjakan satu rekanan untuk tahun anggaran 2023, di mana kontraknya akan berakhir pada 30 September 2023 mendatang. Namun secara fisik kegiatan pemeliharaan ruas jalan dalam kota ini belum memberikan hasil yang maksimal. Sehingga pemerintah melalui dinas teknis tentunya terus mendesak pihak rekanan segera menyelesaikan paket pekerjaan tersebut sesuai jadwal yang tertuang dalam dokumen kontrak pekerjaan.
Selain itu juga pihaknya pun menyesali atas kualitas pekerjaan pada segmen yang telah dikerjakan dengan kualitas yang sangat buruk. Untuk pemeliharaan dalam kota Larantuka, ini memang menjadi permasalahan yang sudah kami bahas juga di OPD, di Dinas. Kontraknya berakhir tanggal 1 Oktober ini. Dan kami memahami bahwa keluhan masyarakat itu, sehingga dengan berbagai cara kami sudah melakukan penegasan, teguran kepada kontraktor yang bersangkutan. Dan memang dia meninggalkan pekerjaan sudah cukup lama, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru lagi di TKN Frida itu debu, dan akhirnya menimbulkan masalah baru. Nah, khusus untuk paket dalam kota Larantuka, PPK sudah buat teguran, teguran yang ketiga. Tetapi hari ini di grup penyampaian dari konsultan bahwa hari ini akan dilakukan melanjutkan hot mix, dan saya berharap itu bisa dilakukan. Sebentar saya memang mau melakukan langsung monitoring ke kuarinya untuk memastikan apakah hari ini mulai melanjutkan pekerjaan hot mix-nya. Korebima pun menegaskan kontrak pekerjaan ini akan berakhir, sehingga ia berjanji untuk tidak akan memberikan toleransi penambahan waktu pekerjaan, mengingat kontraktor telah meninggalkan aktivitas pekerjaannya hingga beberapa bulan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Manggarai, pemirsa, karena sepi pembeli, sejumlah lapak dan kios di Pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai tutup. Sudah hampir 2 minggu kios yang menjual beras di Pasar Negeri Impres Ruteng Kabupaten Manggarai tutup. Para pedagang mengaku alasan kiosnya ditutup karena sepi pembeli, ditambah akses masuk ke dalam pasar yang sulit karena macet. Banyak para pedagang yang menjual beras dan dagangan lainnya berjual di pinggir jalan raya di luar pasar, sehingga pembeli lebih suka membeli barang dan beras di pinggir jalan raya di luar komplek pasar tersebut. Nampak hanya beberapa yang masih bertahan, itu pun mereka mengeluh karena pemasukan terus berkurang karena sepi pembeli. Kenapa sepi? Kalau menurut Tante, kira-kira kenapa alasannya sepi? Pembeli, atau mungkin karena kebanyakan pedagang berdagang di luar pasar begitu, di jalan-jalan gitu. Jalan, oto. Jadi oto motor sulit, susah masuk ke pasar ini. Susah masuk pasar oto. Nampak sejumlah lapak pedagang di pasar tersebut tutup karena sepi pembeli. Terlihat hanya tumpukan sampah plastik dan lainnya di lorong pasar tersebut. Warga berharap pemerintah daerah setempat memperhatikan kondisi pedagang di pasar tersebut dengan menata kembali pedagang, khususnya para pedagang di pinggir jalan raya di luar lokasi pasar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara resmi telah dimulai pada 17 September 2023 mendatang. Formasi untuk calon pelamar P3K di Kabupaten Flores Timur disiapkan formasi sebanyak 800 pelamar, baik untuk tenaga kesehatan, tenaga guru dan kependidikan, dan tenaga teknis perkantoran. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Flores Timur, Rufus Kodate Luma, kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan, untuk pengadaan ASN tahun ini kebijakan dari Kemenpan RB, selain akan memberikan ruang untuk melamar ke dalam P3K, juga untuk jabatan PNS secara terbatas, sehingga prioritas untuk pelamar P3K untuk Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023 sebanyak 800 pelamar, terdiri dari formasi guru sebanyak
228 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 225 formasi, dan tenaga teknis perkantoran sebanyak 347 formasi. Kebutuhan ini tentunya diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan maupun tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di lingkup Pemda setempat, sementara juga dibuka ruang yang sama bagi para pelamar umum yang selama ini belum terdata sebagai tenaga kontrak daerah. Terkait dengan formasi calon aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran 2023, untuk Kabupaten Flores Timur ada 800 formasi. Dari 800 formasi itu dirinci untuk formasi tenaga P3K guru itu ada 228 formasi, tenaga kesehatan itu ada 225 formasi, dan tenaga teknis itu ada 347 formasi. Sehingga totalnya untuk Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023 itu berjumlah 800 formasi. Rufus Koda Teluma pun menegaskan tahapan seleksi administrasi yang telah dan sedang berproses saat ini. Pelaksanaan ujian tertulis sedianya akan dilaksanakan bulan November 2023 mendatang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bandara Lede Kalumbang rayakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 dengan memberikan penghargaan kepada pegawai non-PNS yang berdedikasi tinggi. Bandara Lede Kalumbang yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya merayakan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 dengan meriah. Upacara peringatan tersebut berlangsung di halaman utama kantor administrasi UPBU Lede Kalumbang dan menjadi ajang pemberian penghargaan kepada para pegawai pemerintah non-PNS yang berdedikasi tinggi. Kepala Bandara Lede Kalumbang, Agus Priyatmono, memimpin acara ini dengan penuh semangat. Ia memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 4 pegawai non-PNS yang telah mengabdi dengan setia selama bertahun-tahun. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang luar biasa dari para pegawai tersebut. Keempat pegawai yang beruntung mendapatkan penghargaan ini adalah Laurentius Y. Kasiwali dengan 13 tahun pengabdian, Petrus Malobili dengan 7 tahun pengabdian, Petrus Bunilero dengan 6 tahun pengabdian, dan Jendriense Tamuina 6 tahun pengabdian. Masing-masing dari mereka dipilih berdasarkan penilaian dari pimpinan unit kerja mereka. Agus Priyatmono juga memberikan pesan kepada pegawai non-PNS lainnya di wilayah UPBU Lede Kalumbang yang mengajak mereka untuk mengambil pelajaran dari keempat penerima penghargaan ini dan menjadikan loyalitas dan disiplin sebagai landasan dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa mempertahankan prestasi seperti ini adalah hal yang sulit, tetapi dengan kedisiplinan yang tinggi hal itu bisa tercapai. Memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai PPNPN, pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Jadi itu pegawai honorer yang sudah bekerja, berdedikasi yang lebih dari 2 tahun ke atas. Malah ada yang sudah 5 tahun sampai 15 tahun pun ada. Dan dalam rangka acara memperingati Hari Perhubungan Nasional ini, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apresiasi, atas kinerja, atas loyalitas kepada pegawai-pegawai tersebut. Menerima penghargaan, Paulus Umbupati menyampaikan rasa terima kasih atas piagam penghargaan yang diterimanya. Dengan pengabdian selama 13 tahun di UPBU Bandara Lede Kalumbang, ia berharap dapat mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan semangat dan dedikasi yang mereka tunjukkan, harapan ini tampaknya menjadi langkah selanjutnya dalam pengembangan karir mereka. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Lali, TVRI NTT.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji kembali terkait kebijakan penggunaan seragam aparatur sipil negara di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh penjabat Gubernur NTT, ada sejumlah catatan penting yang disampaikan oleh Ketua DPRD NTT untuk menjadi perhatian pemerintah provinsi. Salah satunya adalah kebijakan seragam ASN Pemprov NTT, baik itu seragam pramuka yang dikenakan setiap hari Rabu dan pengenaan kain tenun pada hari Selasa dan Jumat. Kebijakan ini perlu dilakukan kajian bersama sehingga membuat kesepakatan terkait penggunaan seragam, khususnya pakaian adat dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang harus menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan. Menurut Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, penggunaan kain tenun ikat pada salah satu hari dalam seminggu oleh ASN tidak saja memberi ketegasan soal identitas, tetapi juga sebagai sumber ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, khususnya kaum perempuan penenun di Nusa Tenggara Timur. Ini mungkin perlu kajian bersama, dan mungkin kita bisa bersepakat soal penggunaan soal waktu, khususnya penggunaan pakaian adat NTT dari berbagai daerah harus menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan. Mungkin diatur soal jadwal penggunaan. Karena penggunaan tenun ikat pada salah satu hari dalam minggu berjalan tidak saja memberi penegasan tentang identitas, tetapi ada berbagai pesan di sana. Ada pesan filosofis, ada pesan kultur, ada pesan estetika, ada pesan ekonomi. Paling tidak kebijakan ini berdimensi ekonomi yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Catatan DPRD NTT ini disampaikan menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh penjabat Gubernur NTT terkait pengenaan seragam ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT agar kembali pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Mendagri, yakni pengenaan pakaian dinas harian, keki, dan hitam putih pada hari Rabu. Kebijakan ini menggeser kebijakan pengenaan pakaian pramuka pada hari Rabu yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT periode sebelumnya. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Badan Pusat Statistik melakukan pendataan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM di Kabupaten Nagekeo. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh basis data yang lengkap sebagai upaya memajukan KUMKM di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nagekeo telah melakukan pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau PLKUMKM adalah pendataan seluruh pelaku dan unit usaha perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kegiatan pendataan ini akan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 14 Oktober 2023. Kepala BPS Kabupaten Nagekeo Abdul Aziz menjelaskan, pendataan PLKUMKM merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya, yang mana pendataan difokuskan pada koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Nagekeo. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan basis data tunggal kepada pemerintah dalam mendukung peningkatan KUMKM di Indonesia. Pendataan lengkap KUMKM mencakup seluruh karakteristik usaha, meliputi profil usaha, profil pengusaha, omset pendapatan, pengeluaran, permodalan, dan ketenaga kerjaan. Pendataan lengkap PLKUMKM tahun 2023 ini merupakan pendataan kelanjutan dari tahun 2022 yang lalu yang bertujuan untuk mendapatkan data lengkap, data tunggal terkait dengan kegiatan
usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Untuk data yang dikumpulkan nanti adalah seluruh karakteristik usaha, meliputi profil usahanya, profil pengusahanya, kemudian ketenaga kerjaan, kemudian omset atau pendapatan, pengeluaran, permodalan, termasuk juga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan usahanya. Kepada seluruh pelaku KUMKM diharapkan untuk membantu dalam kesuksesan pelaksanaan PLKUMKM di Kabupaten Nagakeo dengan memberikan data secara lengkap dan akurat. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, warga perbatasan RI/RDTL di Kabupaten Timor Tengah Utara berharap pemerintah terus menggelar pasar murah agar masyarakat bisa berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Harapan warga perbatasan RI/RDTL ini disampaikan di sela-sela aktivitas kegiatan pasar pangan murah yang digelar Badan Ketahanan Pangan di lokasi pos lintas batas negara Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kehadiran pasar pangan murah yang digelar untuk kedua kalinya itu dirasakan warga perbatasan sangat membantu kebutuhan keluarga di tengah situasi harga kebutuhan pokok yang terus naik saat ini. Kami sebagai masyarakat, warga desa sangat senang dan merasa terbantu. Di samping harganya yang murah meriah, kami juga bisa mendapatkan diskon dari bayar mobil ke KEFA. Artinya kami bisa mendapat keuntungan double. Kami tidak ada biaya untuk belanja ke KEFA, kami bisa belanja langsung di pasar murah yang dilakukan di desa kami. Dan kami berharap kalau memungkinkan ke depan sering-sering boleh diadakan pasar murah untuk membantu masyarakat di sini yang kebetulan saat ini memang sangat krisis. Kami dari masyarakat dengan adanya operasi yang melot ini dan saya menunggu saja dan adanya kegiatan hari raya atau hari ulang tahun ini baru adakan pasar. Kami harap supaya kalau pemerintah bisa perhatikan yang harga beras yang melonjak sekarang, bisa adakan. Nasional bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan menggelar pasar pangan murah di dua lokasi PLBN di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu Wini dan Napan. Kegiatan pasar pangan murah ini telah digelar sebanyak 2 kali, yaitu pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Jumat 16 September kemarin, dalam rangka menyongsong HUT ke-13 tahun BNPB. Kegiatan pasar pangan murah yang digelar guna menekan inflasi tersebut dirasakan warga di perbatasan RI/RDTL sebagai sesuatu yang memudahkan. Berbagai komoditas dijual dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, sementara itu ratusan warga di perbatasan Indonesia Timor Leste menyerbu pasar murah yang digelar saat peresmian terminal barang internasional di Mota Ain. Lewat pasar murah yang digelar ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat di saat kenaikan harga sembako. Ratusan masyarakat di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, memadati kawasan terminal barang internasional saat pelaksanaan pasar murah. Pasar murah ini digelar di sela-sela peresmian terminal barang saat HUT Perhubungan Nasional 17 September 2023. Ratusan warga yang datang langsung memadati stan pasar murah untuk membeli paket sembako murah yang terdiri dari beras, minyak goreng, serta gula. Paket sembako ini terbilang murah karena bisa dibeli warga dengan harga Rp20.000 per paket. Antusias warga yang datang pun begitu besar untuk mendapatkan paket sembako murah, sekalipun harus saling berdesakan. Paket sembako murah diserbu warga karena saat ini harga sembako di pasar sedang mengalami kenaikan harga. Misalnya untuk harga beras premium kini naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Dengan digelarnya pasar murah ini diharapkan dapat membantu warga di perbatasan dan upaya stabilisasi harga pangan sehingga bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Sementara itu sejumlah warga mengaku merasa terbantu dengan sembako murah sekalipun harus saling berdesakan. Sangat membantu masyarakat di sini.
Yang dapat ini apa saya kata tadi? Terus kakak kalau antrian begini banyak tadi ini kakak dong dapat bagaimana? Antrian begini banyak tadi ini? Harga sembako yang dibeli di pasar murah ini sangat terjangkau, yakni dengan harga Rp20.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, serta gula pasir. Dengan pasar murah ini warga merasa senang dan terbantu karena mendapatkannya dengan harga murah. Bapak, ada pengaruh dan Bapak mereka puang di rumah ke tidak? Bapak, beras murah begini bantu Bapak dong ke tidak kalau barang murah begini? Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah bersama Bank Sentral terus berupaya memperkuat respon kebijakan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun daerah di tengah tantangan global. Pemerintah pusat bersama Bank Indonesia terus berupaya membangun kolaborasi dalam memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Melalui rilis media, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam menerapkan bauran kebijakan. Bauran kebijakan Bank Sentral telah menjadi bukti kinerja ekonomi Indonesia yang terbaik dan kerangka kebijakan yang terintegrasi akan terus dikembangkan. 5 kebijakan yang saat ini diterapkan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk penguatan ketahanan dan stabilitas makroekonomi, pengembangan hilirisasi demi memberikan nilai tambah produk untuk menopang ketahanan pangan, energi maupun sumber daya alam lainnya. Perdagangan dan investasi terbuka yang cermat untuk meningkatkan kerjasama dan investasi dengan negara mitra strategis. Selain itu juga akselerasi digitalisasi guna meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan, diantaranya dengan KRIS, BI Fast, SNAP, dan CBDC, serta peningkatan edukasi dan pelatihan untuk mendukung pengembangan karakter sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah dan Bank Indonesia berharap melalui sejumlah kebijakan strategis ini dapat mendorong peningkatan perekonomian di pusat maupun daerah. Esther Siubela, Nivani Olang, TVRI NTT. Ya, usaha gula lempeng menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Namun beberapa waktu terakhir ini produksi gula lempeng mulai menurun akibat terbatasnya nira yang menjadi bahan utama pembuatan gula lempeng. Kondisi ini berdampak pada penurunan omset penjualan gula lempeng. Osa adalah satu dari beberapa pembuat gula lempeng di Pantai Lasiana, tepatnya di RT 22 RW 6 Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Bahan utama dari gula lempeng adalah nira atau air hasil sadapan pohon lontar. Air hasil sadapan kemudian dimasak dalam wadah aluminium di atas perapian kayu bakar. Perlahan-lahan nira yang berwarna putih pun berubah menjadi coklat. Perlu waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk menghasilkan cairan kental yang berwarna coklat. Selanjutnya dituang dalam cetakan berbentuk melingkar, kemudian didiamkan hingga dingin dan mengeras dan siap untuk dijual. Permintaan akan gula lempeng yang diproduksi Osa cukup stabil, hampir setiap hari selalu ada pembeli. Per kilogramnya dengan isi 12 lempeng dipatok Rp40.000. Menurut pengakuan Osa, dalam sehari ia mampu memproduksi 2 kali, yakni pada pagi hari dan malam hari, dengan gula lempeng yang dihasilkan sebanyak 6 kg. Sementara nira yang dibutuhkan sekitar 100 liter. Namun beberapa waktu terakhir ini, produksinya tidak menentu, kadang dalam sehari bisa produksi 2 kali, kadang hanya 1 kali saja karena terbatasnya bahan baku nira. Selain menurunnya produksi nira, Osa juga terkendala dengan terbatasnya kayu bakar sebagai bahan utama untuk memproduksi gula lempeng. Menurutnya produksi nira ini juga berdampak pada pendapatan mereka. Kendati tidak signifikan, namun cukup berpengaruh terhadap omset yang ia terima. Tim Liputan TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi dari Kota Kupang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Rambu Nitbani. Dan saya Giti Berkanis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.